Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali masih di daring ya, dalam jaringan di mata kuliah Manajemen Kepemimpinan dan Kependidikan Islam. Pekan yang lalu kita sudah membahas dasar-dasarnya, tapi belum ke materi ya, karena masih pertemuan pertama, jadi masih kontrak kuliah dan pembagian tugas. Nah, kali ini kita masuk ke dalam materinya di mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam di kelas Magister Pendidikan Agama Islam. Materi yang pertama tentang nilai dasar dan moralitas kepemimpinan pendidikan Islam. Nilai dasarnya ya. Jadi nilai dasarnya itu apa saja dan bagaimana moralitas kepemimpinan menurut pendidikan Islam. Jadi yang melatar belakangi pembahasan ini itu penting. Yang pertama, moral dan etika merupakan landasan kepemimpinan. Apapun itu tidak bisa ditawar-tawar lagi menurut Islam ya. Karena Rasulullah mencontohkan, meneladani untuk pengikutnya, untuk umatnya itu ya dari akhlak uswatun hasanahnya kan, akhlaknya, moralnya, etikanya. Percuma smart kalau tidak beretika, tidak bermoral. Yang kedua, baik buruknya moral dan etika menentukan baik dan buruknya kepemimpinan. Itu kunci. Jadi kalau kata kalau kata guru saya itu mau mencari calon pemimpin, mau mencari calon suami, calon istri, ya cari di tempat yang baik. Cari di tempat yang baik-baik. Cari di musola, di masjid, di kajian-kajian. Sebaliknya nyarinya di kafe, di warung kopi, ya kan, di mall, kenalannya dari situ, ya lihat saja ke depannya gitu. Walaupun ya memang manusia bisa berubah gitu ya. Tapi hal yang baik-baik ya bersumber dari yang baik-baik pula. Hal yang baik-baik ditempatkan di yang baik-baik pula. Itu. Kemudian latar belakang yang ketiga, birokrasi kita menghadapi tantangan yang berat seiring dengan reformasi birokrasi. Jadi birokrasi kita ini di lembaga pendidikan khususnya, karena ini kita pendidikan agama Islam ya, tidak bisa lepas dari lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Terkait dengan birokrasi, kita menghadapi tantangan terkait karakter dan moral ini, terkait moral dan etika karakter ini. Nah, ini latar belakangnya. Kemudian sekarang ke definisi dulu. Sebelum kita membahas sesuatu, harus pahami dulu dengan mengupas definisinya. Moral itu berasal dari bahasa Latin, yang asal katanya mores, jamaknya mos, yang berarti adat atau kebiasaan, adat kebiasaan. Jadi moral, etika, karakter itu adat kebiasaan. Kebiasaannya jelek, kebiasaannya ghibah, kebiasaannya iri, dengki, fitnah, ya itu akan melekat kepada si yang bersangkutan. Kebiasaannya sombong, kebiasaannya ingin diakui, kebiasaannya ingin menonjol, keakuan gitu ya. Kalau seorang pemimpin kan biasa gitu kan, menunjukkan keakuannya gitu. Paling bisa sendiri, yang lain tidak. Bahkan menjatuhkan temannya sendiri di depan pimpinan untuk mencari muka, bahasa kasarnya kan, atau munafik ya, golongan orang munafik kalau di dalam Islam itu kan. Nah, ini kebiasaan, itu akan menjadi kebiasaan terus-menerus gitu. Itu akan menjadi kebiasaan terus-menerus, sudah tidak bisa dihilangkan itu. Karena itu sudah moralnya gitu ya. Nauzubillah min zalik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 98, kata moral diterjemahkan dengan arti susila. Itu kalau menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terus kata moral selalu mengacu pada baik dan buruk. Oh, moralnya jelek. Oh, moralnya buruk sekali. Oh, tidak bermoral. Oh, moralnya baik gitu ya.
akhlaknya baik. Jadi baik buruknya manusia sebagai manusia secara total, bukan dari satu segi saja. Misalnya sebagai PNS petani. Jadi bahkan bukan individu saja, tapi kelompok, menyangkut kelompok. Misalnya berteman dengan kelompok A yang baik, berteman dengan kelompok B yang kurang baik. Maka itu akan menjadi ukuran nilai kepada individu itu sendiri. Nah, misalnya si A dengan si B berkelompok dengan kelompok A dengan B juga. Yang A baik, yang B kurang baik atau jelek. Padahal si B ini terkenal baik gitu ya. Tapi karena teman-temannya tidak baik, maka itu akan menjadi nilai ya, menjadi nilai. Jadi misalnya ya sekarang ini di masyarakat kita ya, polisi gitu kan. Walaupun polisi itu masih banyak polisi yang baik, tapi citra di masyarakat yang belum lama ini kan percuma lapor polisi, tagarnya trending paling tinggi trending se Indonesia. Netizen pada mengunggah itu kekecewaan masyarakat. Nah, akhirnya ada orang tua itu kalau di pedesaan-pedesaan, kamu jangan jadi polisi le, kamu jangan jadi jadi TNI aja gitu. Karena ini sudah apa ya, sudah bahkan itu alam bawah sadar itu yang mengucapkannya, yang sudah terpatri di masyarakat. Saking itu adat kebiasaan yang dilihat baik di media sosial, yang dilihat di lapangan, yang langsung turun di depan masyarakat itu, yang memang polisi tersebut, dan ada oknum-oknum yang tidak baik kan. Akhirnya menjadikan kelompok-kelompok itu menjadi tidak bermoral juga, akhirnya dicap masyarakat itu. Dan juga yang menjadikan itu juga ukuran baik dan buruk itu ya dianut dalam kepemimpinan. Pemimpinnya baik, suatu pemimpin di sebuah lembaga, di sebuah organisasi baik, maka insya Allah keseluruhan garis organisasinya juga baik. Tuh ya. Itu definisinya. Jadi moral itu adalah kebiasaan, adat kebiasaan. Model kepemimpinan mana yang dapat diandalkan? Sekarang kita masuk ke para pemimpin. Tadi moral, sekarang pemimpin. Nanti baru moral pemimpin ya. Ada 8. Ada 8 ya. Dasarnya itu ada 4. Direktif, otokratis, demokratis, permisif. Nah, yang 5 ke bawah ini itu apa namanya, campurannya ya, campurannya. Umumnya ini pada umum model kepemimpinan dari hasil teori, yang teori itu didapatkan dari hasil lapangan ya, hasil kajian lapangan atau penelitian lapangan. Direktif itu memiliki kekuatan untuk mengarahkan, kalau otokratis itu menggunakan kekuatan jabatan dan kekuatan pribadi secara otoriter lah ya. Direktif itu tipe model kepemimpinan direktif itu suka mengarahkan, punya kekuatan, punya bakat pemimpin, punya masa yang dipimpin, dan dia mengarahkan, memang betul-betul mengarahkan. Direktif ini namanya. Otokratis itu dia punya kekuatan, dan kekuatannya itu, jabatannya itu untuk kepentingan pribadi, cenderung untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kelompoknya, otoriter. Yang ketiga demokratis, mengutamakan persamaan hak. Ya, baik bawahan, atasan, bawahan, itu semua sama. Ya, kalau apa namanya, saatnya pergantian seragam, semua dapat, mulai dari para pejabatnya, atasannya, sampai bawahan. Kemudian yang keempat, permisif, serba membolehkan, suka mengizinkan. Nah, ini campurannya direktif otokratis, dia punya kekuatan, bisa mengarahkan, dan dia otoriter. Wah, ini mantap, tapi kalau disalahgunakan otoritasnya menuju ke otoriteran, nah itu sangat-sangat tidak baik gitu ya. Keenam, permisif otokratis, serba membolehkan tapi otoriter.
serba dibolehkan, tapi untuk kepentingan kelompok, kepentingan individu, kepentingan pribadi. Ya boleh, tapi saya gini dapat sekian persen misalnya gitu. Nah, kalau yang ketujuh direktif demokratis. Direktif demokratis punya kekuatan, bisa mengarahkan, dan dia mengutamakan kesamaan hak. Nah, ini coba kita muhasabah diri kita ya, atau kita lihat pemimpin kita, presiden kita yang dikenal, teman-teman mahasiswa yang ditemui presiden mulai mulai dari presiden mana gitu ya. Kalau yang muda-muda ini, mahasiswa yang muda-muda, teman-teman yang muda-muda, berarti mulai dari SBY, apalagi sekarang di medsos dan di pemberitaan sedang dibanding-bandingkan gitu ya. Saya mengikuti juga itu beritanya. Sedang dibanding-bandingkan kinerja zaman SBY dengan zaman Jokowi, karena SBY yang dari Demokrat sekarang menjadi partai oposisi ya. Itu kemudian permisif demokratis. Ya, dia serba membolehkan dan juga mengutamakan persamaan hak. Ini kita di tipikal yang mana ini? Kalau saya sih lebih cenderung kepada yang ketujuh, direktif demokratis. Jadi memiliki kekuatan untuk mengarahkan. Jadi tidak sembarangan dia mengarahkan, punya kekuatan memang. Demokratis, mengutamakan persamaan hak. Kalau zaman sekarang memang itu yang dibutuhkan, nggak bisa lagi otoriter. Tapi kadang di satu sisi setiap daerah memang berbeda ya, memang berbeda. Ada yang memang diharuskan otokratis, seperti daerah istimewa itu harus otokratis memang. Itu model kepemimpinannya. Ini mana yang dapat diandalkan, ini kita muhasabah diri. Jadi coba tentukan gaya mana yang Anda terapkan. Minimal untuk diri sendiri atau untuk teman atau kelompok kecilnya gitu ya. Yang sudah berkeluarga, menjadi pemimpin di keluarganya, itu mana yang diterapkan. Nah, sekarang baru masuk ke pendidikan Islamnya, kepemimpinan spiritual. Bisakah menjadi solusi dari ke-8 model pemimpin tadi secara teori baratnya? Kepemimpinan spiritual. Kepemimpinan spiritual diyakini sebagai solusi terhadap krisis kepemimpinan saat ini. Jadi kepemimpinan spiritual boleh jadi merupakan puncak evolusi model kepemimpinan yang komprehensif, karena menggabungkan berbagai pendekatan dan sekaligus kekuatan penggerak kepemimpinan seperti kekuatan intelektual, moral, emosional, dan spiritual. ISK ya. Jadi kepemimpinan spiritual yang spiritualitasnya tinggi itu secara penelitian, secara teori itu intelektualnya juga tinggi. Itu orang-orang besar di dunia ini menjadi pemimpin besar, semua tidak bisa lepas dari kepemimpinan spiritual, dari model spiritualnya ini, spirit spiritual. Coba kita lihat pemimpin besar itu semua pasti berasal dari orang kecil, dari orang biasa, dari petani. Sebaliknya dari orang-orang yang sukses, orang besar itu ya karena mungkin dilenakan ya, terlena dengan fasilitas, dengan kecukupan keluarga besarnya, akhirnya tidak bisa hadir prinsip spiritualitas dalam dirinya. Itu hipotesis saya itu ya. Itu bisa masuk akal juga. Ibarat orang di pondok menuntut ilmu itu dimanjakan dengan fasilitas, yaitu menurut saya tidak pas. Di taklim itu kan ada itu ya, memang harus apa ya, kalau anak pesantren itu bilangnya harus apa itu lupa saya, harus susah-susah memang. Jadi bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Tidak ada yang senang-senang terus habisnya juga senang-senang, itu tidak ada kan. Di ayatnya pun juga ada kan. Innamal usri yusra fa innamal usri yusra. Setelah kesusahan itu ada kemudahan. Nggak ada kemudahan dan kemudahan terus kan gitu. Nggak ada. Tuh. Ini hasil risetnya. Hasil riset tentang spiritual intelligence, the ultimate intelligence, penelitiannya Zohar dan Marcel tahun 2000 menyimpulkan bahwa aspek spiritual termasuk di dalamnya kecerdasan spiritual, SQ.
menjadi penyumbang terbesar 80% dalam keberhasilan dan kesuksesan karir seseorang. Orang yang tidak cerdas itu ya juga tidak bisa mencapai spiritual yang tinggi. Makanya sifat Rasul itu sidik, amanah, tablik, fatona. Ya kan, sidik apa artinya? Tablik, amanah, fatona. Salah satu dari 4 sikap Rasul ini kan ada cerdas di dalamnya. Tuh. Juga ada penelitian lain berjudul Going Deep, Exploring Spirituality in Life and Leadership. Penelitiannya Persi tahun 2003 menyimpulkan bahwa para direktur dan chief of executive officer CEO, ya, CEO atau pemilik perusahaan besar itu pasti orang-orang yang punya tingkat spiritualitasnya tinggi, pasti dari orang-orang yang kurang mampu, pasti dari orang-orang yang kecil. Tuh, coba sekarang di Indonesia, si anak singkong itu siapa itu? Hairul Tanjung itu ada kan buku biografinya. Nah, itu penting juga buku biografi itu untuk menjadi cerminan, untuk menjadi pelajaran, bukan untuk mengunggulkan diri sendiri, tidak ya. Ibaratnya buku diare tapi untuk konsumsi publik, untuk inspirasi, untuk motivasi. Aku lo bisa gitu loh, tidak ada yang tidak bisa di dunia ini, semua sama diberi waktu 24 jam, sama makannya makan makanan pokok nasi. Tapi yang membedakan pasti ada yang membedakan tingkat spiritualitasnya, religiusitasnya. Kalau orang lain tidur tengah malam, orang yang spiritualitasnya bagus dia bangun tengah malam tahajud. Orang lain Senin Kamis makan, dia puasa. Orang lain di pertengahan bulan Arab dia makan, dia puasa yaumul bid. Apalagi untuk mencapai tingkat spiritualitas yang tinggi kan seperti itu, seimbang antara dunia ukhrawi, antara antara amal dunia dan akhiratnya ya diseimbangkan, bahkan lebih kuat amal ukhrawinya, amal akhiratnya. Itu untuk memunculkan atau berprinsip kepada model kepemimpinan spiritualitas. Itu benar-benar minta kepada sang pemberi, sang maha kuasa, sang pencipta. Tidak meminta dengan makhluk itu sendiri ya, minta keberhasilan, rezeki, jabatan dengan menjadi tadi munafik, bermuka dua itu ya, menjatuhkan temannya gitu ya, dengan menjelekkannya gitu. Dan pemimpinnya, celakanya juga pemimpinnya tingkat spiritualitasnya yang belum matang juga mengiyakan itu. Tidak, kalau di dalam Islam namanya tabayun ya, tidak konfirmasi, tidak membijaki, langsung ditelan mentah-mentah gitu ya. Ibarat di berita itu ada berita ya kan, belum ditelusuri kebenaran berita itu langsung dipercaya. PKI bangkit lagi itu langsung dipercaya, sumbernya dari mana, itu yang ngomong siapa. Ibarat hadis itu kan harus ditelusuri sanadnya itu, perawinya ini siapa, sanadnya itu jelas dak gitu. Tuh harus seperti itu, kepemimpinan spiritualitas harus seperti itu, menjaga betul gitu, bahkan minta petunjuk Allah. Konon satu hadis itu Imam Bukhari itu, para sejarah hadis itu mensepakatinya, Imam Bukhari itu yang dikenal dengan penghimpun hadis sahih, satu hadis itu beliau menelusurinya dengan luar biasa, benar-benar ditelusuri sanadnya bagaimana, sampai kepada Rasul atau tidak, mulai dari para tabi'in sampai ke sahabat itu, terus ke Rasul itu ada yang cacat tidak, para perawinya sanadnya itu. Ada yang tidak jujur tidak, ada yang bukan dari kalangan sahabat tidak gitu. Sahabat yang tingkat kejujurannya biasa-biasa saja juga ada, yang benar-benar jujur ya juga ada, yang namanya
teman itu ya. Banyak itu, ada yang cacat tidak, ada yang terkenal dengan Abu Kadzab tidak, tukang bohong gitu ya. Sampai seperti itu. Kemudian itu satu hadis loh ya, padahal beliau berapa hadis itu di kitab Imam Bukhari kan. Kemudian diistikharoi, sholat istikharah, kemudian dipuasai untuk mendapatkan kualitas satu hadis itu, bahwasanya benar-benar minta kepada Allah, benar tidak ini sabda Rasul, benar tidak ini Rasulmu ya Allah yang mengutarakannya itu. Makanya kalau di kitab hadis secara lengkap itu kan lengkap itu. An Abi Hurairah radhiyallahu an sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu satu hadis. Ya, satu hadis itu sampai seperti itu, dilititi, diistikharoi, dipuasai, puasa, di sholat hajat. Sama harus seperti itu juga, menjadi pemimpin, ada permasalahan, mengadu, minta kepada Allah, minta petunjuk, ya. Jadi mengambil suatu kebijakan, keputusan itu tidak langsung del gitu. Memang ada yang memang harus segera disikapi, harus segera diambil, ada yang tidak. Nah, yang tidak itu harus dipikir secara matang selaku pemimpin, tidak bisa buru-buru. Seperti baru-baru ini terjadi kan, banyak, ada teman saya itu yang meng-share-nya itu, dalam 1 bulan saja kebijakan pemerintah pusat itu berapa kali berubah gitu ya. Jadi yang semua orang yang mau melakukan perjalanan baik darat, udara, laut wajib PCR, akhirnya dibatalkan, hanya yang udara saja. Kemudian dibijaki lagi yang darat ya tetap, tapi yang maksimal yang melakukan perjalanan di atas 250 km akhirnya dibatalkan lagi. Yes. Berarti tidak jelas ini siapa yang mengambil kebijakan ini kan gitu. Ya, yang disalahkan kan pasti pemimpin utamanya, presiden dalam hal ini kan. Itu ya kepemimpinan spiritualitas. Nah, untuk menumbuhkan kepemimpinan spiritualitas itu bagaimana? Langkah pertama, niat yang suci. Ini kepemimpinan dan pendidikan Islamnya. Jadi menjadi pemimpin menurut Islam, menurut pendidikan Islam, langkah pertama niat yang suci. Ya, membangun kualitas batin yang prima dalam bekerja. Jadi dengan kualitas batin yang prima, yang benar-benar suci, tidak ada tendensi, tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan komunitas atau kelompok kecil ya, tapi benar-benar kepentingan bersama dari komunitas itu, dari organisasi itu gitu. Nah, ini maka akan memiliki perhatian penuh dan istiqomah dalam berkhidmat pada tugas masing-masing. Niat yang suci, innamal a'malu binniyat. Semua itu dinilai dari niatnya. Dan niat itu yang tahu ya diri sendiri sama yang menciptakan hati yang niat disimpan di dalamnya itu ya Tuhan, Allah ya. Itu saja gitu. Biar orang menilai seperti apa, kalau niat kita memang sudah diyakini baik, suci, ya jangan terpengaruh dengan omongan manusia, yang apalagi manusia yang hanya omong doang gitu ya. Kita fokus kepada niat kita tadi, lillahi ta'ala, semuanya lillahi ta'ala, liridullah, liridul walidain ya. Ini dalilnya kan. An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal itu tergantung niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Niatnya duniawi ya dapat duniawi saja, niatnya dunia akhirat ya dapat dua-duanya gitu ya. Niat akhirat dapat dua-duanya juga. Tuh ya, walikul imri'in ma nawa. Langkah kedua, mengembangkan budaya kualitas dengan cara membangun spirit berdasarkan nilai-nilai dasar atau basic value dan nilai-nilai inti core value, bahwa hidup dan kerja hakikatnya adalah pengabdian kepada Allah, amal ya.
inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semuanya diniati ibadah. Berangkat kuliah, kerja, yang di situ diamani menjadi pemimpin, niat lillahi ta'ala. Pasti kalau sudah niat lillahi ta'ala itu banyak yang tidak senang, itu pasti. Karena yang merasa, yang memperjuangkan, yang ikut andil ikut andil terjun ke lapangan kampanye itu merasa oh, kalau tidak ada saya ya kamu tidak jadi gitu, maka saya berilah jabatan, padahal dia tidak bermoral, padahal dia tidak pas, tidak bukan ahli di bidang itu yang dia minta jabatan itu, padahal dalil lain kan ada, dilarang meminta-minta jabatan. Kalau jabatan itu diminta ya fantadrisa, tinggal tunggu kehancuran tuh. Jadi yang pertama niat, yang langkah kedua ya semua diniati dengan dalam rangka pengabdian. Wah, banyak yang senang itu. Pasti itu. Pasti. Ya. Tuh, dalilnya ini alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Quran surat Al-Mulk ayat 2. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Kita ini semua dalam hidup ini penuh ujian. Diuji kesabarannya, diuji dengan nikmat. Langkah ketiga, mengembangkan persaudaraan ukhuwah sesama anggota komunitas. Jadi kolaborasi, mengembangkan persaudaraan dari lembaga satu ke lembaga lainnya kalau dalam hal kepemimpinan lembaga pendidikan Islam ya. Jadi tidak hanya melulu di lingkup dalam lembaga saja, tidak. Harus kolaborasi, harus kerjasama, memorium of understanding, kerjasama, MOU dengan sesama anggota komunitas itu. Sehingga kerjasama sinergi antara individu dan kelompok atau unit dalam organisasi dapat tercipta untuk memberdayakan potensi. Oh, ini punya potensi yang lebih di lembaga, bisa digunakan atau diterapkan di lembaga C, sedangkan di lembaga A itu belum ada sarprasnya, sarananya. Bisa saling kan itu. Ini namanya memberdayakan potensi. Kalau pemimpin mengambil kebijakan itu, ada yang tidak senang, ada. Itu ujiannya itu. Dan itu juga ujian untuk pemimpin itu sendiri. Itu apakah dia ikut dengan ketidaksenangan itu atau dia punya prinsip yang kokoh dengan alasan-alasan yang kuat, dengan ukhuwah persaudaraan juga yang kuat. Nah, makanya mencari pemimpin itu ya juga yang cerdas ya, juga yang ukhuwahnya kuat, jaringannya kuat. Nah, jadi digoyang kayak apa ya, karena banyak yang mendukung, banyak persaudaraan dia ya, akhirnya menjadi mental semua ketidakbaikan, keangkara murkaan itu tuh. Jadi harus sinergi ya, harus sinergi secara maksimal dalam mencapai tujuan. Selama tujuannya itu tadi, selama tujuan itu untuk mengembangkan, untuk kebersamaan, untuk mengembangkan lembaga tersebut, dan itu juga sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan keilmuannya. Masa ahli permesinan misalnya ya, ahli permesinan dimintai nasihat tentang pernikahan misalnya kan, ya kan dia tidak pas. Dia dari kecil, apalagi dia tidak pernah mengenyam di pendidikan agama,
secara khusus, pendidikan umum terus dimintai nasihat pernikahan atau nasihat apa namanya tentang eh, kehidupan misalnya, ya ndak pas gitu menurut saya. Itu langkah ketiga. Langkah pertama tadi niat ditata, yang kedua eh, semua adalah dalam rangka ibadah, yang ketiga ukhuwah persaudaraan atau jaringan. Nah, itu kan jaringan. Tidak bisa terbentuk jaringan itu jika tidak dianggap baik dengan jaringan yang mau menerima itu. Yang mau menerima persaudaraan itu pasti itu. Jadi mau dijelekkan, difitnah, diiri dengki, itu sudah penyakit dari zaman dulu ya, dari zaman Rasulullah sendiri yang menyebar kebaikan pun juga, yang dijaga oleh malaikat Jibril langsung pun juga tetap difitnah, dihina, bahkan dicelakai, dilempar kotoran. Itu kita pedomannya itu saja, gitu, teladan kita itu saja. Jadi kita belum apa-apa gitu loh. Kita belum apa-apanya Rasul, gitu, Rasulullah. Tuh, jadi tidak akan mau atau tidak akan bisa terjadi kerjasama itu jika tidak saling mengenal, tidak saling merasa bersaudara ya. Tuh. Langkah keempat, mengembangkan perilaku etis, akhlakul karimah itu tadi. Bagaimana orang mau bekerja sama dengan orang yang tidak berakhlakul karimah? Kan gitu. Bagaimana lembaga lain mau bekerja sama dengan yang dianggap pemimpin lembaga itu tidak berakhlakul karimah dalam bekerja, gitu kan. Ya sudah, tinggalkan saja itu, gitu. Tinggalkan saja, tidak membenci ya, kita doakan, kita tetap wajib mendoakan para pemimpin kita. Gitu. Kita wajib mendoakan para pemimpin kita agar supaya selalu berada di jalan yang baik. Dan makanya didekati juga pemimpin kita itu. Kalau di sekitarnya, di seputarannya pemimpin kita itu orang yang tidak baik, orang-orang tidak baik, maka yang terjadi ya akan ketidakbaikan di situ, akan menjadi moralitas, akan menjadi adat kebiasaan yang tidak baik, yang dianggap baik akhirnya. Kita temani, kita dekati. Endingnya dia tidak ingin didekati, tidak ingin ditemani, yaitu kita doakan saja. Membudayakan rasa syukur dan sabar dalam mengemban amanah. Makanya suruh sabar ini kan. Langkah keempat kan sabar tadi, niat. Kemudian semua dalam rangka ibadah, pengabdian, penghambaan kepada Allah. Kemudian yang ketiga apa tadi? Melakukan kerjasama, ukhuwah, MOU, persaudaraan, mengembangkan jaringan. Nah, kemudian yang keempat ini adalah sabar, berakhlak baik, sabar, bersyukur. Berat menjadi pemimpin itu, bertanggung jawab, amanah, bertanggung jawab. Tuh, 4. Tuh. Ya, ini kalau disimpelkan kan ya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian pendekatan etis, internalisasi nilai-nilai moral kepemimpinan. Jadi bagaimana melakukan pendekatan secara etis yang ditanamkan internalisasi nilai-nilai moral kepemimpinan itu. Jadi pegawai dan pemimpin itu hakikatnya adalah ra'in, penggembala yang harus menjadi murabbi dalam mengembangkan kepemimpinan dan tanggung jawab. Jadi harus bisa penggembala ya tadi ya, harus bisa menyatukan dengan visi misinya, dengan keyakinan visi misinya, dengan bantuan doa, dengan kesabaran, bahwasanya ini adalah untuk kebaikan itu. Dan harus memperhatikan juga potensi-potensi yang ada di dalam SDM, di dalam sebuah lembaga tersebut itu. Jangan semua disamaratakan, harus diperhatikan itu. Tidak mau pusing semua disamaratakan, itu tidak bisa. Nanti yang punya potensi lebih dari yang disamaratakan dengan indikator misalnya indikator kepemimpinan melakukan kepada
teman sejawatnya itu 8 padahal ada potensi 10 di situ. Nah, ini akan tidak kuat ya. Tidak kuat kalau diperlakukan sama. Pasti nanti ya mendal gitu, dia akan mencari lebih yang bisa berada di ukuran 10 itu sendiri. Tuh. Harus diciptakan wadah-wadah kecil yang menampung itu gitu. Penjernihan dan pengilhaman dalam proses komunikasi dan inovasi. Takmir, pemakmuran, takmir masjid berarti memakmurkan masjid kan gitu ya. Jadi pemakmuran dalam mensejahterakan bawahannya. Entrepreneur dalam kiat-kiatnya mengembangkan usaha dan prestasi kerja. Itu tadi prestasi kerja, usaha itu kan tiap-tiap teman sejawat berbeda. Kalau di perguruan tinggi itu kan ya ada yang doktor, ada yang magister, ada tenaga kependidikan, jangan disamaratakan. Ada pos-posnya, ada SOP-nya gitu ya. Tuh. Kemudian mengkader pimpinan baru yang lebih baik. Harus ada kaderisasi dan tidak ada kepentingan dalam kaderisasi itu. Semua tadi lillahi ta'ala niatnya. Tuh. Apa dasarnya? Ini integrasi Islam dan yuridis TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Rumusan yang bersumber dari ajaran agama khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Ini ada nilai-nilai Islam justru di dalam undang-undang dasar kita, dalam aturan-aturan hukum di negara kita, namanya KHI, kompilasi hukum Islam. Nilai dasar dan moralitas kepemimpinan dalam perintah Islam ini katakanlah sesungguhnya sholatku inna sholati wa nusuki wa mahyaya, ibadahku, hidupku, wa mamati, dan matiku hanya untuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, harus seperti itu. Kita mati tidak bawa apa-apa, nanti rumah besar tidak dibawa, mobil mewah tidak dibawa, istri cantik, anak soleh soleha tidak dibawa. Tapi amal kita berhasil mendidik agama anak-anak, anak-anak soleh soleha yang senantiasa selalu mendoakan, amal jariah yang tidak terputus kan, doa anak soleh salah satunya. Ini Quran surat Al-An'am ayat 162. Tuh ya. Tuh materi yang pertama tentang moralitas, nilai dasar dan moralitas kepemimpinan pendidikan Islam. Silakan teman-teman yang belum dipahami kita diskusikan di kolom komentar Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.